Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Prayogi. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan hasil dari tugas peta konsep yang sebelumnya dijadikan RPP. Nah, hasil dari peta konsep tersebut bertemakan tentang dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Dakwah Rasulullah periode Mekah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Ketika wahyu pertama kali turun, ketika wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk menyeru umat manusia untuk menyembah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad ini belum diperintah untuk menyeru umat manusia untuk menyembah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selang beberapa lama setelah wahyu pertama kali turunlah wahyu yang selanjutnya atau wahyu yang kedua. Di wahyu yang kedua ini Nabi Muhammad mulai diperintah untuk menyeru umat manusia menyembah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memperkuat penjelasan tersebut, wahyu tersebut terdapat pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad benar-benar mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyeru umat manusia menyembah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan perintah atau wahyu tersebut, Nabi Muhammad mulailah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut, ada beberapa golongan yang pertama kali orang yang masuk Islam atau disebut as-sabiqunal awalin. As-sabiqunal awalin ini dari tiap golongan, misalnya contoh dari golongan wanita yang pertama kali yaitu Khadijah, yang dari kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib, yang ketiga kalangan sahabat yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat dari hamba sahaya yaitu Zaid bin Haris. Jadi keempat orang tersebut disebut sebagai as-sabiqunal awalin atau orang yang pertama kali masuk Islam. Yang selanjutnya yaitu tahap dakwah secara terang-terangan. Jadi setelah 3 tahun lamanya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah firman Allah yang terdapat pada Quran surat Al-Hijr ayat 94, di mana dalam ayat tersebut menjelaskan atau Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada masuknya terangan ini ditujukan secara umum. Secara umum ini masuk ke dalam golongan bangsawan, hamba sahaya, dan hartawan. Setelah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, kabilah-kabilah dari Arab mulai melaksanakan perintah haji dan menunaikan sholat, zakat yang terdapat pada rukun Islam. Jadi teman-teman, dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat kita ambil hikmahnya atau ibrah dari perjalanan dakwah seorang Rasulullah. Yang pertama yaitu menyadari bahwa Rasulullah
dalam menjalankan dakwanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dia melakukannya dengan menjalankannya dengan sabar dan ulet atau bersungguh-sungguh dalam menyampaikan dakwanya secara bersungguh-sungguh, maka Allah memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala hanya bisa memberi risalah, bukan hidayah atau petunjuk kepada keluarga atau orang-orang yang sangat dicintainya. Jadi walaupun Nabi Muhammad sangat mencintai istri atau anak-anaknya atau sahabat-sahabatnya, dia tidak bisa memberikan hidayah, hanya memberikan risalah atau gambaran-gambaran yang menuntun ke jalan yang benar. Yang ketiga, dapat kita pahami bahwa seorang Rasulullah atau utusannya Allah saja masih mendapat cobaan dalam menyampaikan ajarannya. Bagaimana kita yang hanya seorang manusia biasa yang menyampaikan yang juga ingin menyampaikan ajaran Islam. Itu pasti lebih rintangan kita lebih berat daripada utusannya Allah. Dan yang terakhir, poin yang dapat kita ambil tersebut yaitu bagaimana cara Nabi Muhammad menyikapi musuh-musuhnya atau yang tidak senang dalam Nabi berdakwah ini. Nabi Muhammad sangat bijaksana dalam menghadapi musuh-musuhnya yang iri atau dengki terhadap Nabi Muhammad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.